Jadi prinsipnya tadi, kalau ahli waris menerima warisan maka dia bertanggung jawab terhadap hutang. Masih dengan saya Ahmad Junaidi atau Master Jun ya. Pada kali ini saya akan membahas tidak masalah pinjol, tetapi masalah kartu kredit. Nah, pembahasan ini menjawab pertanyaan Anda. Jadi ini ada yang diteror oleh DC, di mana pemegang kartu kredit itu sudah meninggal. Jadi yang punya kartu kredit sudah meninggal. Kemudian sekarang yang diteror adalah saudara tidak serumah. Saudara tidak serumah, di mana saudara tidak serumah itu adalah anak. Nah, ini DC mengancam, menyatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab anaknya sebagai ahli waris. Yuk sekarang kita bahas tentang masalah apakah hutang kartu kredit ini menjadi tanggung jawab dari ahli waris atau tidak. Yang pertama, yang harus kita lihat secara hukum perdata di Indonesia, apabila seorang meninggal maka terbuka waris. Ketika orang tua atau pemilik kartu kredit ini meninggal, maka secara otomatis warisannya terbuka karena dia meninggal. Orang yang meninggal ini atau pemegang kartu ini dalam hukum disebut sebagai pewaris. Nah, kemudian ada juga dia memiliki anak, dia memiliki istri. Nah, anak dan istri tersebut atau mungkin orang tua juga itu disebut sebagai ahli waris. Ya, jadi harus kita belajar dulu. Yang pertama, yang meninggal disebut pewaris. Yang kedua, penerima warisan adalah ahli waris. Ini yang harus kita pahami bareng. Dalam hukum itu disebutkan bahwa apabila seseorang pewaris itu meninggal dan meninggalkan harta waris, maka selain harta yang diterima oleh ahli waris, maka ahli waris juga menerima hutang. Itu hukumnya. Jadi kalau Anda sekarang misalkan menerima warisan, maka juga harus bertanggung jawab terhadap hutang dari pewaris. Ini teman-teman sekalian, gitu ya. Lalu bagaimana terhadap hutang dari pewaris? Kalau ahli waris menolak warisan, maka ahli waris juga boleh menolak hutang. Itu prinsipnya. Ya, jadi kalau seorang ahli waris itu menolak hutangnya, maka dia juga menolak warisannya. Lalu bagaimana dalam hukum Islam? Dalam hukum Islam, hutang dari pewaris itu menjadi tanggung jawab dari ahli waris. Bahkan disebutkan tidak selesai ya urusan akhiratnya sebelum urusan hutangnya itu selesai. Itu ada yang seperti itu kalau ketentuannya dalam hukum Islam. Nah, tetapi khusus untuk kartu kredit ini yang harus kita pahami adalah hutang kartu kredit itu kan hutang personal. Saya bicara sekarang tentang prakteknya terkait dengan masalah kartu kredit. Jadi ketika seorang itu meninggal, yang harus Anda cek dulu sebagai seorang ahli waris, yang pertama, kartu kredit tadi itu diasuransikan atau tidak. Ini yang penting. Karena di dalam tagihan itu sering, atau mungkin saat apply itu ada namanya instansil. Sering ditawarin juga, jadi kalau meninggal nanti di cover. Dan seringkali banyak juga yang memakai jasa instansil, jadi asuransi. Itu kalau seseorang itu meninggal, maka tagihannya akan dibayar oleh asuransi. Jadi yang pertama harus Anda cek adalah pewaris memiliki asuransi atau tidak terhadap kartu kreditnya. Kalau punya, maka akan di-cover oleh asuransi. Jadi Anda cukup melengkapi surat kematian, billing tagihan, KTP, seperti itulah. Ajukan, klaimkan, maka tagihan dari pewaris lunas. Itu. Kemudian yang kedua, kalau toh memang tidak ada asuransi instansil, maka Anda sebagai seorang ahli waris, biarin dulu macet kartu kreditnya. Kan akan ditagih. Nah, dalam kasus ini kan Anda ditagih karena tidak terbayar tagihan kartu kreditnya. Maka sampaikan setelah keterlambatnya di atas 6 bulan, masuk dalam kategori macet,
maka ajukan keringanan pelunasan. Jadi hukum yang saya sampaikan untuk tidak bayar utang, tidak sekarang dan tidak segitu, maka tagihannya akan bengkak. Tidak segitu, tidak sekarang karena Anda kita bicara strategi. Kalau di awal Anda bayar, maka Anda tidak akan dapat keringanan sama sekali. Bisa jadi malah besar angkanya. Anda tunda aja pembayarannya. Jadi setelah Anda tunda, karena apa? Semakin lama kita tunda pembayaran kartu kredit, semakin besar diskonnya. Ya, semakin besar diskonnya. Jadi silakan Anda tunda. Nah, setelah pada waktu di atas 6 bulan atau 1 tahun, Anda nego. Kalau Anda ingin selesaikan, jadi Anda nego pelunasannya. Polanya seperti apa, Pak? Yang pertama, kalau BUMN silakan dinego 10 atau 20% dari pokok. Jangan bergeming. Atau bahkan 50% dari pokok. Ya, ini dalam case meninggal loh ya, dalam case meninggal. Tetapi kalau untuk bank swasta non BUMN ya, ajukan aja 10-20% dari limit loh ya, dari pokok atau dari limit. Dah, jangan bergeming dari sana. Nanti pasti disetujui kok. Karena apa? Debiturnya meninggal. Itu pasti disetujui. Karena apa? Dia tidak bisa nagih lagi. Siapa yang mau tanggung jawab? Kan susah. Ya. Jadi prinsipnya tadi, kalau ahli waris menerima warisan maka dia bertanggung jawab terhadap utang. Gitu ya. Kemudian kalau bertanggung jawab terhadap utang, Anda ingin bayar, cek dulu asuransinya ada atau enggak. Kalau ada, klaimkan asuransi. Kalau enggak ada, Pak, kalau enggak ada jangan dibayar dulu, nego. BUMN separuh dari limit, swasta 10-20% dari limit. Nego itu aja, karena meninggal ya. Kalau nggak meninggal, case-nya lain. Oke, saya jawab, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe Secret Finansial, ikuti terus video Secret Finansial, dan jangan lupa subscribe channel saya satunya lagi, Mas Terjun. Semoga bermanfaat, terima kasih.